Oke, sebelumnya selamat malam Bang Deka. Malam. Perkenalin ya Bang, nama gue Rizky dari Program Studi Pendidikan Musik Universitas Lampung. Jadi di sini gue ingin mewawancarai lu terkait perjalanan bermusik lu sampai lu bisa jadi artis nasional. Oke. Jadi kemarin tuh kan sempat vakum tuh Bang. Kalau boleh tahu, boleh ceritain nggak sedikit kenapa tuh? Kemarin vakum. Kalau kemarin itu vakum karena mungkin kaget ya. Soalnya kan gua sebelum itu jadi konten kreator aja, terus tiba-tiba gua cover lagu, tiba-tiba naik gitu. Terus kok tiba-tiba yang lihat, mungkin gua kaget kali ya. Jadinya dalam tanda kutip agak-agak sindrom itu gitu. Jadi gue kayak kayaknya ini bukan gue deh, sosok musisi itu kan, sosok idealis itu kan. Kayaknya bukan gue deh. Ulang. Ya. Mungkin dulu gue kaget sih kayaknya. Dulu kan emang gue dulu cuma konten kreator biasa, buat video pendek teman-teman, bisa buat cover lagu, bisa sama teman-teman juga. Terus tiba-tiba ke YouTube, awalnya di IG, tiba-tiba naik, habis itu gua buat YouTube, tiba-tiba kok naik juga. Habis itu ya udah, dan ya tanda kutip itulah sindromnya kayaknya bukan gua deh, gua dulu gitu sosok idealis itulah dulu. Akhirnya gua label sebelum gua berhenti itu gua masuk label dulu. Jadi ketika gua udah berhenti, habis itu berapa tahun selanjutnya aku dipanggil lagi sama label, coba balik lagi ke Jakarta, itu lagi bangkit lagi gitu. Nah sekarang gua bangkit anjay, nggak boleh anjay ya. Gak apa-apa, nyantai aja sih Bang, nggak usah formal, soalnya kita bukan apa ya, yaudahlah. Ya udah. Oke. Jadi lu termasuk ini juga sih ya, ngasih gebrakan ya setelah lu vakum itu dengan cara merilis single. Keberatan. Iya, karena agak berbeda dengan musik yang lu buat sebelum lu vakum. Oh iya. Gak tahu ya Kia, mungkin dulu emang sudah rezekinya ya, soalnya dulu buat musik itu sederhana mungkin kan. Tapi yang sederhana itu kayaknya bukan orang. Ketika kau masuk label atau masuk label kan udah buat musik lagi, cuman katanya rasanya gak kayak dulu gitu. Tapi pas gue cari dulu emang susah, emang kitanya kan kupingnya udah berkembang kan Ki, kita udah punya referensi baru, jadi kayak kita mau ngulang lagi kayak dulu. Pas diulang juga kayaknya di kuping kurang. Ya udah deh gitu. Jadi agak berbeda. Pasti itu karena pengalaman bermusiknya itu ya Bang, yang udah beda. Bang dia. Oke. Jadi kenapa itu bisa rilis lagu Ngopi Aja Dulu dan Sebat Aja dulu. Sebat Aja Dulu ya? Ya, sama secangkir kopi. Iya, sama secangkir kopi, kebalik. Itu album terbaru. Jadi kan itu album terbaru. Album terbaru itu support sama label Inmar di sini. Itu latarnya gara-gara udah menikah. Kenapa Bang latarnya? Gue kan udah punya anak satu nih. Nah, anak bini gue gue di Jakarta LDR dong. Iya. Nah, posisi LDR, gue sebulan sekali PP untuk ngeliat anak bini gue untuk ya nyari sih kan. LDR. Nah, habis itu di sepanjang perjalanan gue kok agak dengungnya parah ya? Wis? Udah. Oke. Karena gue sebulan sekali Lampung Jakarta di perjalanan itu kan gue naik motor.
gue kayak apa dapat inilah inspirasi lah untuk Inspirasi. buat lagu Sobat Aja Dulu. Karena gue ngelihat banyak orang yang ketika gue susah, banyak orang yang lebih susah dari gue. Jadi kayak gue mau ngeluh, bingung nih ini ada gue ngelihat ada ngomong ada tukang ini apa namanya bawa gerobak gitu. Habis itu ada yang lagi rumah, ada yang pokoknya banyak banyak orang yang enggak itulah mengeluh walaupun kerjanya ibaratnya capek gitu. Gua tulis di catatan gua untuk lirik Sobat Aja Dulu gitu. Secangkir kopi juga. Kalau secangkir kopi beda lagi. Secangkir kopi gara-gara dulu kan nongkrong tuh. Nongkrong sama temen-temen habis itu karena udah gede nih ya, udah pada dewasa semua, udah pada punya kesibukan masing-masing. Kok kayaknya dulu nikmat-nikmat aja nih nongkrong, selalu ada kalian, selalu ada kopi, selalu ya kita bisa ngobrol panjang lebar sampai subuh dari ngebahas hal-hal nggak penting sampai yang ketuhanan kita bahas sampai subuh-subuh gitu kan. Ya, biasa itu. Biasanya gitu kan laki-laki kan. Cuman sekarang udah nggak ada gitu. Jadi gue ngerinduin hal itu gitu. Suasana itu. Gitu sih Ki. Kalau EP yang baru itu lebih ke apa ya? Nyari yang relatable lah kehidupan. Jadi sebelum itu, tadi kan lu udah jelasin tuh kalau lu awalnya dulu iseng tuh ya, karena Hmm. bete gitu, akhirnya cover musik. Hmm. Untuk elemen-elemen musik yang lu pilih itu, kenapa lu bisa em, memutuskan untuk reggae ini kayaknya asik gitu? Gimana ya? Oke. Dulu jujur Ki, gue tuh nggak kenal musik sampai gue SMK. Nggak kenal gue musik. Dulu tuh genre musik apa musik yang masuk ke kepala gue cuman Armada. Ya pop biasa lah yang kita dengar sehari-hari, Wali gitu kan. Kenapa reggae gara-gara SMK dulu gue BTW SMK 5 Bandar Lampung dulu ada pensi-pensi gitu kan di sekolahan. Ya. Habis itu kawan-kawan itu kayak lebih cenderung ke reggae pada saat itu 2000 berapa. Pokoknya kayaknya seru nih apa namanya? Ketika pop yang main kok nggak ada yang joget. Ketika reggae yang main ya, uh, rame gitu. Kayaknya ini reggae ini sesuatu lah gitu yang buat orang seneng gitu, lupain setengah permasalahan hidup lah gitu saat itu kan. Lagi SMA kan. Itu gua ngeliat kayak ini reggae ini buat nongkrong juga kita kan dengerin lagu-lagu yang nongkrong juga kan. Gak lagu cinta aja gitu. Makanya gue kenal reggae baru SMK, habis itu ke bawah-bawah tuh. BTW sebelum sebelum itu gue buat lagunya IDM Ki. Oh, IDM. Kan pakai pakai FL kan. Dulu Ya. belajar SMK juga pakai FL Studio nama di AW-nya. Dulu kan itu lebih cenderung ke DJ kan. Gak mungkin kan reggae konvensional gitu. Itu lama kelamaan ya udah gue mixing lah antara uh, reggae konvensional dengan elektronik musik gitu. Jadinya ya kayak yang gue upload gitu, midi midi begitu rasanya, nggak kayak ya lo tau lah Toniki bunyinya kayak wah ini mah original tangan, sedangkan ya semul ini kok kayak bunyi midi Nokia ya. Ya gitu sih dulu karena iseng beneran iseng gitu. Kayak Jadi lu spesifik. maaf, proses belajar DAW-nya itu gimana lo bang? Sedangkan lo kan tadi lu udah bilang kalau lu bukan berlatar belakang dari seorang yang benar-benar fokus di musik gitu. Oke, kalau itu, aduh, ini jangan ditiru ya. Itu, cuman dulu SMK itu karena ini, itu zaman itu musimnya Dio How tuh. Itu Yo, musimnya, how? gue dengerin musik Dio How itu kaku, agak beda nih dibanding reggae-reggae konvensional gitu. Kayak ini kayaknya gambaran deh, kayak ngebuat itu lewat komputer deh. Habis itu gue cari-cari tahu tuh di warnet, masih ingat gue. Nama warnetnya Giseo tuh, ada di Karimun. Itu gue cari-cari tahu ternyata one man band tuh bisa gitu. Kita nggak harus buat band.
untuk buat musik itu sebenarnya, kata kata di YouTube gue cari-cari kan. Bahkan di situ kan yang lagi naik di dunia itu saat itu Alan Walker, Martin Garrix dan kawan-kawan lah, Iya. Skrillex gitu, untuk DJ internasionalnya. Dan mereka rata-rata pakai pakai FL Studio. Nah, dari situ gue download, belajar tuh. Nah, belajarnya itu tuh yang gue sering cabut lah sekolahnya. Sering cabut gue. Hampir banyak banget lah gue sampai sampai dipanggil lah orang tua gue pernah. Gara-gara gue disangkanya ke warnet ya main game. Padahal gue ke warnet, gue belajar FL aja. Gue belajar FL, habis itu pelan-pelan ya awal-awal apalah ini. Tapi gue tetap bangga saat itu. Nih, satu orang bisa buat drum dicampur bass dicampur gitar. Wah, ini bangga banget nih gue, pada males sih dulu. Cuman dari situ berkembang. Nah, itu baru gue campurin antara EDM dengan reggae. Jadinya MIDI reggae gitu. Di warnet itu. Itu Berarti waktu berapa tahun ya? Sampai lulus baru agak ngerti lah. Udah enak lah main FM. waktu itu lu di tahun berapa tuh Bang pas lu masih sekolah? Apalagi gue. Kita lulus tahun berapa ya, San? 2017 angkatannya. Masuknya itu. Berarti Heeh, 2016. masuknya. Gimana Bang? 2016 berarti. Dari Iya. 2014. Ingat ya? 2004. 3 tahun lah. 3 tahun. Berarti itu selama masa sekolah itu ya? Iya. Gue masih inget tuh. Sebelah gue main PB tuh. Oh, mainnya FL anjir. Ingat gue. Berarti di warnet itu lu installin gitu di AW. Iya. Dulu cuma 500 MB dah. Jadi kayak lo download bentar, install bentar, udah main. Habis itu kan kalau di warnet kan kalau di reset ngulang lagi Hilang. kan. Hilang Heeh. instalannya. Jadi dulu kayak gitu mati lampu, lagi. Niat banget. Agak lumayan ya perjuangannya, effortnya. Iya, ya effort yang nggak dilihat lah itu. Tapi itu pure bener-bener komik apa muncul dari ini dari diri lu sendiri gitu ya Bang. Kalau lu pengen mempelajari itu. Iya. Gue dulu niatnya emang keren banget gitu. Kalau bisa. Jadi emang apa ya? Gara-gara SMK tadi kayaknya orang kalau main musik itu banyak ceweknya gitu. Hmm. Sekarang mah gue udah naik juga susah nyari cewek anjir. Buset. Masa. Tapi dari dulu itu gue pasti ngeliatin artis cewek yang collab sama lu setiap video klipnya. Beda Oh, terus. oh iya, kalau model-model video klip itu alhamdulillah karena kita kawan-kawan kampus. Gue masih ingat tuh si Elsa itu bawaan dari kawan Reza tuh, si itu apa namanya, si Seren itu ada juga bawaan kawan kampus gitu-gitu. Jadi kawan ke kawan semua, bukan real Oh. itu beneran susah banget. Jadi itu dari relasi yang lu bangun lah ya gitu. Iya. Lebih Keren ke nggak emang. dibangun sih, lebih kawan kasihan kayaknya. Wah, Wih, nggak mungkin lah pasti orang seneng lah. Jadi pada saat terkenal ya. viewsnya jutaan. Iya sih. Pasti orang juga bangga lah bang punya kawan kayak lu. Amin lah kalau 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 kayak gitu ya. Gue tadi mau nanya terkait tentang ini sih bang. Oh untuk memilih karakter-karakter di musik lu tuh gimana sih bang? Kayak Karakter tun-tunnya itu, tun tuntun. tentang bass yang dipakai di garapan lu yang menggunakan FL itu ada nggak sih standar lu? Apa Ki? Sorry putus. Ada nggak standar yang bener-bener ini gue banget nih gitu dalam pemilihan warna suara dari instrumen yang lu pilih di FL? Oh, ah, spesifiknya
spesifiknya nggak apa-apa nih bilang aja gitu ya. Kayak misalkan Gak nama apa-apa. dulu itu gue masih ingat yang ngajarin gue pertama kali FL itu kan di YouTube kan, YouTube namanya Rim Septa tuh dulu. Dulu tuh dia ngajarin drum itu minimal pakai hypersonic dulu, PSI-nya, PSI Heeh, plugin biasanya. eksternal dari FL itu hypersonic. Jadi di dalam hypersonic itu udah ada banyak hal tuh, kayak gitar wah-wahnya untuk gencet, terus kalau bassnya pakai ada acoustic bass itu bawaan dari FL, bukan hypersonic, karena hypersonic bassnya kurang tuh. Terus juga uh, bass, gitar, drumnya dari hypersonic, nama drumnya reggae drum 2 apa ya namanya. Itu bawaan juga dari. Terus untuk layering gitarnya itu ada banyak sebenarnya dari zaman dulu itu udah ada ritme cereng cereng, ada yang kengkek itu wah Iya. wah lagi itu apa ya namanya ya, tremolo apa gitu lupa gue namanya, ada itu hypersonic kalau bass dari bawaan. Terus juga ada bunyi organ atau pad, organnya itu Hammond apa namanya ya, lupa, Hammond kayaknya, Hammond B berapa gitu, ada yang hypersonic juga dulu. Udah sih itu doang sih, standarnya sih nggak ada standar sih sebenarnya itu, ya udah yang ada aja dipakai itu buat Semak- cover itu. Semaksimal mungkin gitu ya. Ya kalau untuk sekarang karena kita ini sudah banyak banyak yang bantuin, banyak yang kenal musik juga kan, baru foto lu pakai aja, pakai aja. Makanya warna. Oh iya, bener sih bang. Terus karena itu tadi bang, udah banyak yang nyaranin segala macam. Ada nggak sih yang pernah nyaranin lu untuk ganti DAW? Oh pernah Logic, ada yang nyuruh gua ke Nuendo, tapi kayak mana ya, kita udah 3 tahun loh Ki di warnet tadi, tiba-tiba berubah haluan itu kayak belajar lagi tah gitu, enggak gitu, kayak gitu sih. Tapi sebenarnya dia semua DAW sama sih, cuman ininya aja apa namanya, user interface awalnya aja sebenarnya Ya. nginput sama sih, sama-sama ngegambar bisa. Nah, jadi pure semua karya yang lu bikin itu dan cover-cover yang lu buat itu gambar semuanya. Sebentar Ki, maaf Ki, tiba-tiba ada yang nelpon gua, siapa sih ini, sebentar Ki, Iya, gak apa-apa. suara lu yang ngecil jadinya. Oke, gimana Ki? Jadi pure semua musik yang lu bikin itu full gambar dari awal Full sampai gambar akhir. Ki, full gambar. Dari drum, dari bass, gitarnya juga. Iya gambar semua kecuali vokal ya Ki. Vokal juga digambar lagi autotune kan. Sebenarnya kan suaranya Iya. nggak se tuning Udah itu, gede. fals parah. Ki. Karena mungkin karena dulu belajar kan, belajar kayaknya ini fals, kayaknya ini enggak, kayaknya ini enak. Lama kelamaan kuping kebiasaan kan. Akhirnya yaudah autotune, suaranya jelek autotune. Pokoknya semua kalau nggak bisa lawan, cari solusi, nggak bisa cari solusi, gitu-gitu dulu mah. Benar sih. Jadi kalau untuk proses gambar itu lu mulai dari gambar instrumen apa dulu, Bang? Drum, nomor satu drum. Kenapa lu pertama milih drum pertama dulu? nyari tempo kan, tempo Iya. tuh, tempo udah tempo, kayaknya segini enak nih, drum dulu tuh, udah drum langsung rhythm, Hmm. setelah rhythm baru bass sama bubble kan, kalau reggae ada kokak kok gitu kan, ada Ya. cok cek cok gitu gitu kan. Abis itu baru terakhir banget bala bass mah, Uh, bass malah terakhir. belakangan ya. Iya karena gue kan jarang gimana ya, jarang pakai headset ya, jadi gue ngelarin dulu semua instrumen yang pakai treble lah, jadi pakai speaker. Nah baru untuk pemanis pakai bass, baru pakai headset. Nah terus di mix kan semuanya, mixingnya di headset gitu biar Oh, nggak berarti lelah. itu pure semuanya lu yang garap, Bang, dari awal dari proses gambar sampai mixing solo.
Iya dulu. Iya, iya. Ya tadi kan one Keren man ya. band tujuannya, Ki. Ini pengalaman 3 tahun lu benar-benar mantap, maksimal banget gitu. Yes. Bisa. Kalau kalau gue ini ya jujur berbagi pengalaman ya, khususnya untuk di prodi musik itu kebanyakan kawan-kawan pakai DAW-nya Studio One. Studio One, oh ya, Studio One. Di sini juga Studio One di label. Oh, di label juga Studio One. Cuman ya kelasnya mahasiswa bajakan makanya. Iya, sama. FL juga bajakan itu. Kok kirain Kekirim udah ori? Masa gak videonya. percaya gue kalau bajakan Siapa? yang dipakai malu. Awal mula bajakan dulu Ki. Pas udah naik, ada duit nih. Ah, kasihlah developer tuh. Ini gue bayar. Di gara-gara lu gue juga naik gitu. Eka Gustiwan tuh ngomong begitu. Eka, kalau punya Oke, duit terus bayar tuh katanya. untuk progresi musik yang lu pakai itu benar-benar pure sama persis dengan lagu aslinya bang. Kalau dalam lu mengcover lagu. Anjay, bagus banget nih. Kalau progresi bener sama, cuman kali gue naikin atau turunin sedikit. Gue cover gak gak beda jauh sama yang punya lagu karena Oh, gue khawatir malah ngejelekin gitu, ngejadiin jelek gitu kan. Rata-rata kan reggae dalam tanda kutip kalau di Indonesia ya, apalagi orang-orang yang udah into musik banget, kayaknya reggae ini gembel dah gitulah ya. ya Untuk paham ya, bang. ya kayaknya malah gue udah buat lagu capek-capek, gue udah sampai bertapa di gua mana gitu kan. Tiba-tiba gue upload, lu cover malah jadi encencet. Kayaknya kesel dah orang gitu. Jadi kayaknya jangan terlalu berbeda dah reggae-nya. Gue paling enggak Oh, kalau misalkan lagunya pop, gue gue jadiin encet parah gitu. Enggak. tipis-tipis aja gitu. Ah? Tipis-tipis aja. Ya tipis-tipis aja. Enggak sih, tujuannya lebih ke orang kalau denger, oh ini lagu yang viral itu ya. Jadi nggak terlalu jauh gitu. Sebenarnya mah. Oh, iya. Berarti yang dirubah paling hanya nada dasarnya aja ya bang ya, sesuaiin vokal lu. Iya, itu doang. Sama Jadi ini, untuk arrange, melodi gue kenapa? ubah. Melodi pasti gue ubah. Oh, melodi intro Melodi. dengan isiannya gitu. Sama kalau vokal gue samain udah. Gue nggak ada mecah suara, nggak ada gue. Akhir-akhir ini aja gue coba belajar mecah suara. Oh, ternyata seru juga mecah suara. Cuman effort, effort banget. Berarti di luar lo belajar tentang DAW itu kan pasti lo imbangin dengan belajar bermusik lo kan bang, tentang teori musik dan juga yang lainnya gitu kan. Nah itu gimana cara lo belajar itu bang tentang musik? Sedangkan lo bukan dari latar belakang yang musik banget gitu tadi. Wah, sorry Diki, sorry Pak Bu dosen yang nonton lah ya. Tapi gue belajar lagi. Emang bener-bener yang gue tahu, yang gue tonton tutorial, gue ikutin, pek, pek, ketiplek gitu. Gak, gak, gak nyari tahu teori, abis itu nama-nama. Kali nama-nama yang kayak tentang teori-teori musik kayak misalkan apa ya, lupa lagi, gue juga lupa tuh namanya kan susu satu pregio gitu-gitu kan, habis itu apalagi tuh Oh, yang di tentang dinamika gitu. ya dinamika progresi aja baru tahu kemarin nih gue nih, ternyata progresi chord gue baru tahu, pokoknya baru tahu semua itu tuh nama-nama apa pak, penamaan-penamaan di musik gitu. Kalau adanya C7, gue aja baru tahu ada 7 7 begitu di chord. Sus apa sus, augmented, gue nggak tahu itu. Kalau untuk proses gambar kayak gambar gitar gitu bang, itu kan lu naruhnya satu-satu not atau kalau di FL itu udah ada kalau kita mau chord C itu langsung C atau gimana bang? Gue satu-satu lagi, satu-satu. Nah itu maksud gue yang gue tanyain lu gimana cara belajarnya supaya tahu oh ini nih chord C nadanya C E G gitu. Oh, itu awal mula dari rim selecta tadi tuh. Orang yang ngajarin pertama tuh, dia tuh ngasih tahu.
C mayor itu temennya E sama G. Jadi formasinya itu udah dikasih tahu tuh. C ke E itu kan kelong 3 tuh. Kelong Ya. 3 berapa tuh ya? E ke G kelong 2 tuh. Nah, jadi Mm-mm. semua mayor, mau itu D, mau itu G, formasinya tetap 3 begini nih. Jadinya gue udah Ya. gampang tuh. Tinggal naikin aja, turunin. Kalau minor yang tengahnya diturunin setengah. Ya udah, jadinya minor dah. Yang gue tahu kan gitu kalau ngover lagu ya orang pakai kunci. Kalau nggak mayor minor, mayor minor. Nggak ada tuh yang kayak sekarang si siapa namanya? Apa Siapa Gala tuh? Matahari, Sal Priadi tuh udah Oh, pakai kunci. Salpriadi. Nah, itu udah mulai pusing gua cover-cover lagu zaman sekarang nih. Udah nggak Iya, dasar lagi karena soalnya kuncinya. biasanya lagu-lagu zaman sekarang ini keluar dari family chord-nya ya, Bang ya? Pemilik apa? Keluar dari family chord. Oh iya, oh. Nggak tahu udah tujuannya emang biar keren aja kali ya. Masa Atau iya emang gitu? mereka, gua nggak tahu loh. Coba apa nih? Berarti pure untuk musik-musik lu pribadi yang lu buat sendiri itu chordnya cuma mayor minor gitu, Bang? Mayor minor. Mungkin ada 7 dikit banget. Kayak misalkan apa itu ya? Ya ada sedikit sedikit banget lah yang diubah di ujung-ujungnya doang di deket-deket feel mau ke ref gitu. Tinggal ditambahin 7 kan tuh biasanya tuh kalau Ya, mau kayak gitu-gitu. Gitu-gitu doang tuh. Sisanya mayor minor. tapi mungkin kalau orang yang ngeliat dan tahu kalau lu kayak gini bakalan nggak percaya sih, Bang. Eleh, ya Iya, mereka gue juga termasuk orang yang nggak percaya. enggak kan mereka bisa cek lah, kan mereka bisa dengar kayak ah, ini mah kuncinya orang standar banget ini mah. Gitu. Coba dah denger dah. Karena mungkin ya eh tadi kata lu keluar dari family court-nya itu mungkin gua ngegunain itu untuk ngisi bunyi-bunyi stringnya. Oh, lu pakai string Gitu. juga. Iya, sengaja. Jadi kayak misalkan harusnya kan C ya C E G kan. Ya gua keluarin dari family chord-nya jadi ada A-nya, tapi kan tetap 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 di itulah tetap di C lah terus sebenarnya gitu. Cuman kalau karena kita mainin stringnya kayak lebih kok kayak kayak bukan kunci dasar nih gitu. Padahal mah itu cuma jadi background background ininya doang, background musiknya doang sebenarnya. Jadi Hmm. melod gitu. Berarti lo dalam setiap pembuatan karya atau cover, lo Hmm? banyak eksperimen ya. Banyak banyak eksperimen, Bang. Eksperimen Dan itu sering. biasanya langsung jadi atau ini nggak enak nggak jadi gitu. Wah, kayaknya nggak langsung jadi deh. Itu tuh semua kadang gini Ki, kadang kita udah buat-buat nih. Capek-capek tuh udah 8 jam udah habis mau tidur tuh. Pas bangun tidur, pas dengerin lagi, ih sampah ini, ulang lagi apa bukan ulang sih kayak ganti lagi instrumennya. Jadi emang ternyata ya yang gue pelajarin ya, jangan render ketika lelah sih. Nanti pas lo bangun, pas Kaget. kuping press berubah lagi nih. Aduh, ini kayaknya bunyinya kegedean deh ini. Ininya fals deh, ininya kurang deh gitu-gitu. Gitu sih Ki dulu Ki. Oke. Lama-lama Kalau ngebuat sampai gimana bang? iya ngebuat satu lagu untuk yang cover yang sekarang ya, lama. Tapi kalau zaman dulu itu waduh, tempel-tempel aja. Oh, berarti Dulu kalau dulu tuh kira-kira berapa hari itu bang? kalau dulu itu nggak nyampe eh 7 jam sehari 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 Sehari. jadi Itu tapi langsung nggak beranjak pergi gitu ya dari laptop. ya gitu nggak beranjak bener-bener Terus introvert. ditemenin ditemenin dengan cangkir kopi. Benar, selalu itu kopi jempol mantap tidak ada di Jakarta. Terus kalau di sana ngopi apa bang? Itu kapal api, Oh, ada aja kurang kapal itu mah. ada Ada kopi Jepang. baru di Lampung, Apa tuh? kopi mayor, 10.000 dapat gelas. Dapat gelas gelas ini Iya, gelas
dapat gelas 10 ribuan. Berapa sasetnya, saset gede ya? Saset sedang? Iya, langsung yang kayak kopi jempol itu, kayak berapa gram. Oh. Oke, lanjut balik ke topik nih Bang. Ini gue Lu nggak boleh pindah ya? boleh kok. Soalnya gue ngecas. Kita nggak formal sih Bang, kalau mau ngerokok juga aman sih. Oh, lu nggak bilang lu. Ini bilang, Ini barusan. Apalagi Ki? selama lu buat musik, Hmm. berapa layer terdikit dan terbanyak lu Bang? Track terbanyak lu. Aduh, gak ada buktinya lagi gue. Mati komputer gue. Lah track ya. Sebenarnya enggak, ini lagunya apa? Berapa tracknya? Iya, berapa tracknya? Biasanya lu paling banyak Alah, itu sampai berapa nggak banyak? nyampe nggak nyampe 15 lah. Eh, Masa? gue kadang gini Ki, di FL itu kan mainnya pattern gitu kan. Jadi satu pattern itu udah keisi semua instrumen. Jadi gue Oh, nggak kayak Studio One. Kalau Studio One kan per layer, per per layer ya. per track kan. Jadi ya lu bisa detect tuh berapa track ke bawah kan. Cuman kalau di FL gua satu pattern tadi udah isi berapa banyak, terus yang tracking vokal aja yang kebanyakan tuh biasanya. Gua Oh, cuman biasanya paling banyak ya 7 untuk 4 untuk vokal, terus 6 lah sama ye gitu-gitu. Kalau mau ya itu kalau lagi mood. lagi Kalau mood. nggak mood mau udah satu aja itu vokal, ngapain banyak-banyak gitu kalau gua. Itu sih kalau Oke. paling banyak 6, paling banyak 6 untuk vokal. Kalau untuk tadi instrumen kali mungkin satu patternnya itu isi 9-an. Itu udah termasuk string, udah termasuk koirnya habis itu gitarnya 2, akustik jazznya 2, organnya Hmm. 2, drum, bass, lebih ding, bubble 11 lah, 11. Perkusi 12. 12 untuk instrumen, 6 untuk vokal. Itu paling banyak tuh. Oh, berarti kalau Ada 6 gua untuk cover kursi goyang kok ini. Kalau emang lo ngecek itu di kursi goyang itu kebanyakan tuh layernya menurut gua. berapa tuh emang? Punya 420. Ya tadi yang gua omongin tuh yang kursi goyang itu. Hmm. Terus kita beda topik nih Bang, tentang YouTube lu Hmm. dulu tuh. Oke. Ketika nyari cover lu Gimana? atau lagu lu, itu ada beberapa akun YouTube tuh yang keluar. Apakah benar itu punya lu Ah, semua? wah, Allah, enggak lah. Enggak Ya, lah. misalkan kayak Small, terus ada SPNS waktu itu Oh, punya lu bukan? iya apa namanya? Jadi dulu kan udah ngapus channel tuh SMVLL tuh. Dia mau bangkit lagi kan, mau buat baru sama teman-teman. Karena dulu SMVLL tuh cuma berdua tuh, gua sama Dede doang. Nah sekarang udah ramean, ada 6 orangan. Tuh nama barunya itu SVNS, Sans gitu, Sans Prod gitu dulu. Nah karena gua mikirnya, gua takut cover-cover lagu itu jadi masalah lagi kayak masa lalu tentang hak cipta dan lain sebagainya. Ya gue mulai berpikir untuk kalau gue misalkan buat lagu sendiri kayaknya bedain channel deh, jadi kayak kalau ada apa-apa jadi tidak tidak tergabung gitu, jadi gue buat lagi Aman satu gitu ya Bang? lagi namanya Rexadelik gitu, itu full untuk apa namanya yang lagu sendiri lah gitu. Jadi channelnya sebenarnya cuma ada 2 sih sebenarnya. Nah sekarang yang Sans udah kembali lagi jadi SMPLL karena orang udah bingung banget. Bang Dek, lu comeback comeback ganti nama, comeback ganti nama, bingung orang. Udahlah, satu aja lah gitu. SMPLL aja lah, walaupun udah dulu udah pernah ngecewain tapi ya udahlah SMPLL aja gitu. Iya sih Bang, karena itu udah melekat kan menurut gua nama itu.
Iya, kayaknya udah melekat banget dah sama orang dah. Kenalnya SMPLL kan. Perjalanan lo bisa ikut label itu kenapa bang? Lo bisa memilih untuk Oh, berada di bawah itu label gitu? karena dulu gue kebetulan cover lagu Wahyu Slow. Wahyu Slow itu kebetulan labelnya di Indosmar Sakti. Indosmar Record lah, PT-nya Indosmar Sakti. Nah di situ Wahyu kan udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun lah jadi artis di Indosmar. Gua dulu jujur gua cover lagunya itu karena requestan orang aja. Bang, cover lagu ini gitu kan. Yaudah gua cover. Ya alhamdulillah kali ya emang udah rezekinya. Lebih naik lah itu view-nya. Melebihi views yang punya lagu. Orang-orang ini dong apa gue dihujat kan, lu cover seolah-olah itu lagu lu segala macam kan. Oke, karena gue udah kena mental tuh karena takut tuh kena mental. Jadi ANR kebetulan bukan ANR, head talent dari Indosmar itu nge DM gue lah di Instagram kayak, halo kami dari Indosmar ini mau nggak ke Jakarta gitu. Ya udah, gue gas aja karena gue udah takut kan kayak ya udahlah, gue terserah lah gitu. Paling nggak gue bukan bertanggung jawab sih, lebih ke ya udah datang aja lah gitu. Itikat baik lah, dulu kan nggak cover lagunya gitu. Datang ternyata sekalian ada mau nggak nyanyiin lagu Happy aja lah ini segala macam, kontrak kata dia. Kontrak lah gue di situ. Bukan terpaksa sih, lebih ke nggak enak aja kan. Ya namanya juga lu udah cover tiba-tiba viewsnya lebih tinggi dari itu kan. Kayak ya udah deh, gue juga kontrak deh. Ini dalam tanda kutip 50-50 lah ininya apa keadilannya gitu. Si YouTube emang tetap gua gitu kan untuk masalah bisnisnya ya pendapatannya. Tapi si label dapet lah kontrak baru di lagu Happy aja lah gitu. Nah di situ gua full sign kayaknya, full sign deh. Iya full sign 2 tahun kontrak untuk jadi artis Indosmar 2 tahun aja tuh. Terus berjalannya waktu lumayan lah ya kan, masih ada nama dulu itu kan masih agak-agak naik, dikasih lagu lagi Bebas Merdeka punyanya almarhum Steven kan, dikasih lagi gua apa namanya nge-recycle lagi. BTW itu juga gua udah rilis lagu sendiri juga kayak Bucin Santuy, Let's Go, terus satu lagi tuh apa ya, itu lagi Lupa. lah pokoknya. Itu gue udah buat sampai lupa lagu sendiri anjir. BTW single gue udah 47 apa. Wah, Pusing malah gue. edan. Ya gitu, habis itu panas banget HP gue, Ki. Oke, Panas bentar banget HP lagi bang. gue. Nanti mungkin gua abis kita yang ini skip dulu ya. Gua ngecas kalian ini apa namanya ngedinginin HP. Abis gua rilis itu ada Bebas Merdeka juga gua rilis, dan itu perpanjang kontrak lagi sampai akhirnya ada lagu Sebat aja dulu sampai Secangkir Kopi, itu yang sekarang yang baru-baru gitu perjalanannya. Mungkin ini Ki, ini berarti ini skip dulu ya Ki. Wih, panas banget HP gue coy. langsung penutup aja bisa nggak bang? Apa? Langsung penutupan aja kita. Oh boleh boleh kalau langsung penutupan. Oke, kira-kira apa kata-kata yang bisa lu sampaikan kepada fans-fans berat lu, garis keras lu, dalam beberapa kata? Kalau kalau ini BTW namanya Small Circle ya. Ya, Lingkaran SMPLL tuh, Small Circle. Ya pokoknya kata-katanya buat teman-teman semua yang masih support gua dari tahun 2018 saat naik itu sampai sekarang masih ada, yang dulunya belum punya anak sekarang udah punya anak tuh dan masih support. Ya gue bilang terima kasih lah, terima kasih banyak buat teman-teman yang masih support. Terus juga jangan lupa terus ikutin lah SMPLL sampai kapanpun harapannya, dan semoga juga SMPLL ya masih bisa bertahan lah, dan amin. mempunyai beberapa lagu yang gak one song wonder lah gitu. Jadi kayak
banyak lagu yang bisa relatable lah sama teman-teman semua gitu, yang masih ngikutin gitu. Dan itu tetap menghibur tentunya. Tujuannya cuma menghibur aja sih. Dan semoga terhibur gitu. Itu aja sih harapan gue, Mas, itu aja. Terima kasih banyak ya Bang atas waktunya, dan sorry ini mah kalau misalkan mengganggu jadwal lu. Aman, aman, Ki. Soalnya kan biasanya lu live TikTok jam segini. Apa? Biasanya kan live TikTok. Terima kasih banyak ya Bang, dan sampai Yap, berjumpa lagi. Selamat malam Bang Deka. malam, Ki. Oke, Oke, see you Bang. see you. Ini gua